Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada sekitar kita, makin mudah dan makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa rasakan dan alami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sadar bahwa sebenarnya saat ini kita sudah sangat sejahtera, dilimpahi dengan berbagai macam hal yang luar biasa dari Tuhan melalui semestanya. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, serta nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih sekali buat yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Sobat RTD, kali ini saya ingin bahas sedikit mengenai kebutuhan energi spiritual untuk mendukung kesadaran. Banyak orang yang bercerita mengenai Kundalini Syndrome. Sebuah sindrom yang menyertai aktifnya Kundalini. Kundalini itu buat saya adalah cakra dasar yang di dalamnya ada energi. Dan energi yang dibangkitkan dari cakra dasar tersebut ini bisa juga disebut sebagai energi spiritual. Tapi tergantung juga pembangkit dari energi tersebut itu adalah apa. Karena nanti pasti jadinya juga tergantung dengan pemicunya tersebut. Karena pasti sindrom-sindrom atau sifat-sifat dari energi spiritual yang muncul dari aktifnya bagian cakra dasar tersebut tergantung dari energi yang memicunya. Jadi sifat-sifat dari energi spiritual itu pasti ada, dasarnya ada. Tapi dia akan juga dipengaruhi oleh energi yang men-triggernya. Nah, dari ilmu yang saya pelajari dari keilmuan energi spiritual Nusantara yang saya pelajari sejak tahun 2010, ini pemicu dari bangkitnya energi spiritual dari energi spiritual yang ada di bagian cakra dasar atau pusat energi dasar tersebut adalah energi cahaya Tuhan. Nah, energi dari cahaya Tuhan ini yang membangkitkan atau yang mengecas bagian pusat energi dasar atau cakra muladhara, dan yang dibangkitkan energi spiritualnya ini juga terkena dari atau dipengaruhi dari energi yang men-triggernya, yaitu energi cahaya Tuhan. Nah, kita selalu nggak sadar bahwa energi yang berasal dari cakra dasar ini atau energi spiritual ini jumlahnya di alam semesta sangat sedikit. Dan dibutuhkan energi spiritual yang besar untuk membangkitkan, untuk meningkatkan kesadaran, untuk membawa kita masuk ke frekuensi tertentu. Sama seperti smartphone kita. Untuk bisa masuk atau yang 2G saja, untuk koneksi telepon atau SMS zaman dulu, itu pasti handphonenya bertahan dalam jangka waktu lama. Satu kali cas bisa 2-3 hari. Nah, ketika zaman sudah berubah dari 2G masuk ke 3G, jadi ketahanan baterainya itu juga tidak bisa seperti sebelumnya yang bisa dipakai berhari-hari. Jadi hanya bisa dipakai yang awalnya 3-4 hari misalnya, ketika masuk ke 3G ini hanya 1 atau 2 hari. Bahkan sekarang ketika masuk
ke koneksi 4G atau bahkan 5G itu hanya bisa 1 hari. Itu pun sudah luar biasa. Ada yang ketika koneksi ke 4G ataupun 5G ini 1 hari bisa 2-3 kali ngecas. Karena energi yang dibutuhkan itu lebih besar untuk bisa membawa masuk ke frekuensi tersebut. Dan di frekuensi tersebut juga ada banyak hal yang dikerjakan. Bisa streaming, bisa video call, bisa browsing, dan segala macam. Atau bahkan nge-game. Yang kebutuhan baterainya ini, kebutuhan dayanya ini besar sekali. Nah, begitu juga dengan diri kita. Bila kita hanya menggunakan logika, mungkin saja yang terpakai itu hanya energi fisik. Kemudian bila kita masuk pada kesadaran jiwa, masuk lagi ke dalam kesadaran jiwa tenang, perbatasan antara diri palsu dan diri sejati, maka kebutuhan energi spiritualnya itu besar sekali. Nah, apalagi bila digunakan untuk masuk pada kesadaran Tuhan, maka energi yang dibutuhkan ini lebih besar lagi. Jadi kalau tidak dilatih, biasanya kita jadi gampang drop. Bila energi spiritualnya drop, energi spiritualnya habis, maka lebih banyak kita akan berada pada kesadaran logika. Dan bila energi fisiknya habis, maka dalam kesadaran logika pun kita akan menjadi sering seperti marah-marah, perasaan jadi nggak enak. Terus mulailah muncul masalah-masalah di fisik. Organ-organ tubuh yang sebenarnya juga membutuhkan asupan energi spiritual dalam jumlah tertentu yang tidak tercukupi energinya, kemudian mulai minta dicukupi. Akhirnya ada orang bilang, kok jadi bermasalah ya bagian-bagian ini gitu. Bagian-bagian ini misalnya organ-organ tubuh. Ada jantung, ada ginjal, dan macam-macam. Ada salah seorang peserta program saya yang awalnya sudah mulai bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang dan lebih dalam ketika sedang mengamati dirinya sendiri, mengamati pikirannya, mengamati lapisan-lapisan jiwanya, dan mulai bisa merasakan, bisa mendapatkan sebuah pengalaman. Ketika sedang beraktivitas, dia bisa mengalami, bisa mengamati yang aktif ini kesadaran pikiran, kesadaran logika, kemudian ada jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan gitu. Lama-kelamaan beberapa bulan kemudian mulai bisa melihat dirinya sendiri. Duh, saya kok bisa melihat diri saya sendiri ya? Bahkan suatu saat ketika dia bangun tidur, dia melihat bahwa fisiknya tidak ikut bangun. Nah, mulailah dia sedikit emis, sedikit panik juga pada saat awal. Kemudian sharing dengan saya. Saya bilang begitulah rasanya begitulah pengalaman yang didapatkan bila kesadaran itu mulai bangkit. Bisa lebih detail awalnya melihat, mengamati dirinya sendiri. Pikiran serta perasaan mulai bisa diamati, mulai sering tidak terjebak lagi pada pikiran serta perasaan. Dan lama bukan langsung ya, perlu proses. Dia juga mulai bisa melihat, bisa mengamati gerakan dari lapisan-lapisan jiwanya. Dan bila ini dilakukan terus-menerus, kebetulan sudah beberapa bulan ya, sudah ada 3 mungkin atau 5 bulan gitu ya, mulai pengamatan ini. Dan ketika pengamatannya semakin dalam, maka kesadarannya ini bisa mulai meninggalkan kesadaran logika, masuk ke kesadaran jiwa tenang, dan terus on the way to God consciousness atau kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita.
Nah, ketika itulah dia bisa mulai mendapatkan pengalaman melihat fisiknya sendiri. Ini pengalaman tentu saja setiap orang berbeda-beda ya. Nah, ketika ini sudah terjadi beberapa saat kemudian, katanya dia mengalami gangguan pada fisiknya. Pada liver kalau nggak salah, apa ginjal gitu ya. Nah, saya anjurkan untuk berlatih lebih dalam lagi, lebih giat lagi, dan saya berikan triknya untuk bisa mengakses energi hijau dari alam semesta, energi kehidupan. Nah, setelah dilatih, setelah beberapa saat dialami sendiri, dapatkan pengalaman dalam menggunakan cara latihan yang baru, maka masalah di fisiknya mulai berkurang. Nah, kebetulan kemarin saya sharing dengan dia. Kemudian dari hasil sharing itu saya saya berikan masukan ke dia bahwa jika masuk pada kesadaran lebih dalam, pada kesadaran logika, misalnya kesadaran jiwa, ini tentu saja membutuhkan energi yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau latihannya belum tepat, berusaha masuk pada kesadaran jiwa, kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika, maka bisa saja baterainya tiba-tiba drop, kebutuhan energinya tiba-tiba melonjak. Jadilah sepertinya ada bagian tubuh, ada organ tubuh yang minta diperhatikan. Kekurangan energi maksudnya. Nah, tentu saja energinya juga harus berbeda. Energinya, kualitasnya juga harus lebih baik. Jumlahnya juga harus tepat, harus cukup gitu. Nah, ketika dilatih, cara latihan atau tips yang saya berikan, maka energinya mulai cukup, kualitasnya mulai tepat, sehingga organ-organ yang ada itu mulai dapatkan asupan yang lebih tepat, yang lebih cukup gitu. Nah, begitupun untuk bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Tentu saja membutuhkan energi yang cukup gitu. Nah, kalau misalnya semua energi yang ada dialokasikan, difokuskan kepada peningkatan kesadaran dan untuk membuat stabil pada kesadaran jiwa tenang misalnya, tentu saja energi yang dibutuhkan kan banyak sekali. Nah, pasti juga organ-organ tubuh ini juga minta asupan yang cukup juga. Kalau tidak, dia jadi minta diperhatikan. Kalau lama-lama tidak diperhatikan, tidak diberi asupan energi yang cukup, maka dia akan bermasalah. Jadi energinya juga harus pas di sini. Jadi pola latihannya juga mulai harus diperbaiki lagi, dioptimalkan lagi. Bukan hanya fisiknya saja yang dilatih, tapi energi dari jiwanya juga harus dilatih. Bukan energi fisik saja yang dibutuhkan, tapi energi dari jiwa juga diperlukan. Pusat-pusat energi atau cakra yang ada di dalam diri juga harus bekerja dengan lebih baik lagi. Tentu saja tune up dari semua sistem, dari setiap pusat energi, dari setiap jaringan energi, itu juga dioptimalkan ke arah peningkatan kesadaran tadi. Nah, ketika sudah dilakukan, maka salah satu peserta program ini mulai mendapatkan manfaatnya. Masalah di fisiknya, organ tubuh yang minta diperhatikan, ini mulai bisa diperhatikan, mulai mendapatkan asupan energi yang cukup juga. Jadi energinya nggak hanya dipakai untuk meningkatkan dan membuat stabil masuk di kesadaran jiwa tenang, tapi juga untuk fisiknya juga perlu diatur begitu. Nah, ini yang menyebabkan sindrom-sindrom yang terjadi pada saat peningkatan kesadaran, pada saat kebangkitan spiritual sebenarnya ada di sini. Jadi penggunaan energinya juga harus tepat. Yang sebelumnya ini setiap organ mendapatkan asupan energi yang tepat, tapi kemudian ketika kebangkitan spiritual
ketika proses kebangkitan spiritual dimulai, energinya lebih banyak digunakan untuk membawa masuk pada frekuensi yang tepat. Jadi si organ-organ tubuh ini, bagian-bagian yang ada di dalam diri kita ini akhirnya jadi kekurangan asupan energi. Dan karena energi spiritual itu jumlahnya di alam semesta sangat sedikit, misalnya dalam satu kali latihan, dalam satu kali menghisap napas, kemudian ada sintesa energi yang terjadi pada setiap cakra, maka misalnya saja bila kegiatan itu menghasilkan energi. Nah, energi fisik misalnya yang dihasilkan di situ mungkin jumlahnya itu ada 60%. Nah, energi jiwa bisa saja itu 20%. Nah, energi spiritualnya ini belum tentu 20%. Bisa saja hanya 5%. Jadi dia hanya sedikit saja di alam semesta ini jumlahnya yang bisa kita pergunakan. Maka dari itu banyak orang yang sudah masuk pada kesadaran spiritual, masuk pada kesadaran jiwa tenang, ini lebih banyak safety, lebih banyak menghemat penggunaan energi spiritualnya. Nah, akhirnya karena dia berusaha untuk selalu masuk pada kesadaran jiwa tenang dan stabil berada pada kesadaran jiwa tenang, rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Maka sikapnya juga diatur dengan baik. Senang dia tidak mau terlalu senang, susah dia tidak mau terlalu susah. Biasa saja. Karena sebenarnya keduanya, senang dan susah, itu menghabiskan energi yang setara. Jadi bukan hanya senang yang luar biasa itu menghasilkan energi yang tepat, energi bahagia juga, tapi dia juga menggunakan energi, membutuhkan energi yang sama jumlahnya dibandingkan ketika kita sedang susah. Jadi akhirnya dia berusaha stabil ada pada kesadaran jiwa tenang. Senang oke, tapi tidak terlalu senang. Susah oke, tapi tidak terlalu susah. Begitu juga dengan bahagia. Biasa saja ditanggapi. Sebetulnya karena dia tidak ingin menggunakan energi spiritual terlalu banyak. Di-save, disimpan, diatur, di-manage. Karena untuk bisa masuk, bisa membawa kesadaran sampai pada kesadaran jiwa tenang, itu dibutuhkan energi spiritual yang begitu luar biasa. Dan juga ketika kita masuk pada kesadaran spiritual, ada kemunculan dari navigator, itu membutuhkan energi juga yang sangat besar, lebih banyak lagi dibandingkan ketika kita sedang berada pada kesadaran jiwa tenang. Nah, untuk itulah maka latihan kita juga harus baik, harus konsisten, harus optimal, harus ada tips dan trik, harus ada pembimbing, harus ada teman sharing, sehingga bisa mencari bagaimana cara yang efektif dalam berlatih. Karena setiap orang ini punya caranya masing-masing, punya gayanya masing-masing, punya kecocokannya masing-masing. Hanya seorang temanlah yang bisa diajak sharing. Hanya seorang teman yang memahami, yang sudah pernah masuk ke sana juga, yang bisa memberi masukan yang tepat. Dan hanya seorang pelatih atau fasilitator yang didampingi navigator lah, yang akan memberikan masukan yang paling tepat, yang mungkin itu berasal dari navigator, sehingga latihannya juga bisa lebih tepat. Bila sudah bisa masuk pada kesadaran spiritual, maka navigator yang akan aktif, maka navigator juga yang akan mendampingi latihannya. Karena itu hadirkan, aktifkan kesadaran Tuhan di dalam diri. Munculkan sang navigator, kemudian ajaklah dia sharing, sehingga setiap kondisi bisa selalu didampingin. Dia bisa melatih, bisa menemani, bisa mendampingin, bisa memberikan masukan-masukan, memberikan segala macam hal
pada kita. Sehingga kita bisa lebih stabil, bisa lebih lama, minimal ada pada kesadaran jiwa tenang, atau bahkan bisa lebih lama juga berada pada kesadaran Tuhan atau God consciousness, sehingga navigator selalu muncul. Gitu aja sharing saya kali ini. Buat yang ingin ikut sharing dengan saya, silahkan di kolom komentar. Buat yang ingin tanya-tanya mengenai program-program saya yang bisa membawa masuk pada kesadaran jiwa tenang, atau bahkan pada kesadaran spiritual, kesadaran ruh, tersambung pada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri, bisa langsung kontak saya ya. Oke, terima kasih sekali sudah nonton video ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya, video-video yang ada di RTD Channel, dan bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun kondisinya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.